Nah, pagi ini saya akan share dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul hati yang melekat kepada Tuhan. Yang ujungnya lewat pengajaran firman Allah ini faedahnya, saudara yang semua bagi sama saudara, keuntungan benefit yang kita dapatkan ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita jadi anak-anak Tuhan yang hati kita melekat dengan hatinya Tuhan. Ada 5 faedah, ada 5 keuntungan yang saya coba singkapkan sama saudara. Itu menjadi keuntungan buat kita orang percaya. Kita baca dulu ayatnya saudara ya. Mazmur 91 kita baca mulai ayat yang ke-14 sampai 16. Ada 3 ayat, masing-masing kita baca 1 ayat saudara ya. Saya baca yang ke-14, saudara yang ke-15, 16-nya sama-sama kita baca. Begini kata firman Allah, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Teruskan saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sesungguhnya begini, kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16, ini sebetulnya kalau saya detailkan satu persatu gitu ya, bukan 5 keuntungan yang kita dapatkan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada 7 sebetulnya. 5 saja nggak tahu bisa selesai apa tidak. Walaupun saya menerangkannya pendek-pendek, nggak secara detail per poin saudara 5 ini. Sebetulnya 7 ya, nanti teliti di rumah lagi ya. Tapi pagi ini saya bagi 5 faedah daripada keuntungan melekat kepada Tuhan. Mari saya terangkan dulu bagian yang pertama tentang, saya baca dulu ayat yang ke-14 saudara, saya baca ya tentang melekat hatinya kepada Tuhan. Saya baca ulang. Sungguh dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, dan seterusnya. Kalimat awal di ayat 14 yang barusan kita baca dibuka dengan kata sungguh. Ini kata penegasan bahwa sungguh-sungguh yang terjadi begini. Hatinya melekat kepadaku maka akan mengalami maka. Itu akibatnya apa? Aku akan meluputkannya dan seterusnya. Ada akibat, ada dampak, ada kata maka. Tetapi sebelum kita mengalami akibat-akibat dampak yang sangat luar biasa keuntungan buat kita, bagian kalimat awalnya dikatakan sungguh hatinya yang melekat kepadaku. Mari saya terangkan bagian awal apa sesungguhnya arti daripada orang yang hatinya melekat sama hatinya Tuhan. Nah, ini kita pelajari. Apa sesungguhnya arti daripada orang Kristen yang hatinya melekat sama hatinya Tuhan? Saya terangkan begini. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan itu artinya adalah seperti Yohanes pasal 15, saudara ya. Itu seperti ranting. Karena Anda dan saya semua anak Tuhan tanpa kecuali. Mau jemaat, mau pendeta, mau gembala, mau pelayan biasa. Setiap kita masing-masing pribadi bagaikan ranting. Tuhan Yesus pokok anggurnya. Apa maksudnya kita anak Tuhan melekat dengan hatinya Tuhan? Itu maksudnya adalah kita seperti ranting itu nempel di pokok anggur, nempel sama Tuhan. Nah, saya pernah terangkan sama saudara, nempel di sini ini berbeda artinya seperti perangko nempel di amplop. Itu nempel, bukan nempel begitu saudara. Nempelnya mah bukan nempel begituan seperti perangko nempel di amplop. Lebih tepatnya kata yang tepat memang bukan nempel. Kalau zaman bahasa Inggris kata yang tepat itu adalah blend in. Ya, melebur menjadi satu. Jadi saya ingin berangkat dari sini supaya kita paham, supaya kita mendapat keuntungan sebagai orang Kristen. Sehingga ada seorang Kristen yang berkata, saya bosan Pak jadi orang Kristen cuma gini-gini aja. Saya doa kok gak dijawab. Katanya ada perlindungan, kok gak ada perlindungan. Mari kita belajar. Untuk Anda mendapatkan semua fasilitas keuntungan yang
Tuhan janjikan dalam hidup kita, dan janjinya menjadi nyata, janjinya terwujud dalam kehidupan kita. Nomor satu bagian kita adalah hati kita, hidup kita, iman kita, percaya kita harus melekat sama hatinya Tuhan. Hidup kita mesti blend in sama Tuhan, melebur menjadi satu, menyatu, bagaikan suami dengan istri menyatu. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran kepada saudara, menyatu bukan cuma nempel. Ini cintanya seperti cinta mempelai. Melekatnya kita dengan Tuhan itu melekat seperti suami melekat sama istrinya. Suami istri itu bukan lagi dua kata Alkitab, tetapi dua yang disatukan menjadi satu, melebur jadi satu. Namanya suami istri begitu. Nah, Alkitab gambarkan ya cinta kita yang nempel sama Tuhan, hidup kita, Kristen kita yang lengket sama hatinya Tuhan, itu seperti cintanya mempelai. Kasih kita nempelnya kayak kasih suami istri. Saya gambarkan begini ya, boleh, bukan kayak orang pacaran. Anda dan saya orang Kristen, dengarkan saya baik-baik. Cintamu kepada Tuhan, nempelmu sama Tuhan, percayamu sama Tuhan, jangan hanya berhenti pada titik kayak orang pacaran. Kira-kira Anda ngerti gak maksud saya? Orang pacaran itu ada yang jauh jaraknya, ada yang dekat jaraknya. Tidak ada orang pacaran seharusnya tinggal di satu rumah, itu gak ada. Suami istri yang tinggal satu atap, satu rumah dekat. Tapi orang pacaran itu kadang-kadang berjauhan, bisa ratusan kilo jaraknya, bisa puluhan kilo, nggak tinggal satu tempat, ada yang sampai ribuan kilo. Itu orang pacaran. Kalau tuh dekat satu kota, tahu orang pacaran, pas perlu telepon, itu orang pacaran. Betul apa tidak? Pas butuh telepon, yang tolong jemput dong, yang lagi hujan, ya. Nanti kalau saya naik angkutan kehujanan, tolong jemput dong pas butuh jemputan supaya tidak kehujanan, telepon yang jemput dong. Yang datang ke sini dong, saya lagi pusing misalnya sendirian, lagi sakit, tolong dong beliin obat. Tidak ada yang dimintai tolong, tidak ada siapa-siapa, panggil pacarnya, bantuin dong, tolong datang ke sini beli obat di apotek. Atau datang ke sini dong sayang, anterin aku pergi mall jalan-jalan. Apa sih maksud saya? Cinta kita kepada Tuhan jangan kayak orang pacaran. Saya berharap kita itu mengasihi Tuhan, nempelnya Tuhan itu bukan hanya perlu, hanya butuh Dia. Memang sih harus diakui dengan jujur, kita itu seringkali kedekatannya itu dari butuh Tuhan, butuh diselamatkan, ya, butuh diampuni, betul ya saya katakan, ya. Saya butuh keselamatan, butuh perlindungan, semua kita butuh. Tetapi maksud saya, pagi ini saya mau bawa saudara lebih dalam. Jangan hanya kedekatan kita sama Tuhan, itu hanya berhenti pada butuh, hanya pada waktu perlu. Coba kalau suami istri yang tinggal satu rumah, pernah gak terjadi ya? Kalau ada mungkin bertobat kali ya. Harusnya gak begitulah maksud saya. Istri tinggal satu rumah sama suami, telepon sama suaminya, sayang papa minta uang belanjanya dong 500.000 mau ke pasar. Tinggal satu rumah masa telepon? Pasti suaminya berkata, gimana sih lu, aku di depanmu minta uang pakai telepon. Masa iya suami istri pakai telepon? Nggak perlu kan, satu rumah udah dua jadi satu. Harapan saya dari apa yang saya sampaikan barusan kepada saudara, saudara dapat sesuatu. Bahwa hubungan kita sama Tuhan itu dari butuh awalnya, butuh diselamatkan, butuh diampuni, butuh perlindungan. Dari langkah awal, titik awal butuh perlu Tuhan, sampai kepada gini, aku cinta sama Engkau Tuhan. Aku tidak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Suami istri itu begitu loh saudara. Dari mulai cinta pengantin pertama, apalagi Anda yang sekarang umur 60 tahun ke atas, Anda pasti ngerti lah maksud saya, 70 tahun ke atas. Maaf ya, maafkan saya yang muda. Saya bukan ngomong karena apa gitu ya. Kalau kita udah mulai umur 70, 60 lebih gitu ya, kadang jalan kita udah gak bagus lagi. Kita kadang sudah mulai sakit gitu ya. Orang sekarang 60 tahun saja gak kayak orang zaman dulu kok. Sudah mulai macam-macam penyakit. Kita udah merasa gak sehat. Disitulah semakin tua, kita tuh semakin gak bisa lepas dari pasangan kita. Ketika kita lihat pasangan kita, udah kekurangannya ini, pikun misalnya,
Kita kasihan lihat pekonya dia. Istriku butuh aku, suamiku butuh aku. Itu bisa saling membutuhkan loh. Rasanya kita pergi itu gak bisa sendiri. Saya saja seumur segini, saya jujur saudara ya. Saya itu kalau makan misalnya di rumah makan, saya itu jarang. Mungkin bisa dihitung, jarang sendirian. Gak bisa loh saya. Saya mesti sama keluarga atau sama anak. Saya hampir pergi itu hampir gak pernah sendiri. Kecuali acara sinode, acara apa memang keluarga saya gak bisa meninggalkan kegiatan karena anak saya sekolah, saya berangkat sendiri. Tapi hampir-hampir kami saling membutuhkan. Apalagi Anda yang batas usianya tambah lama tambah tua, saudara ya. Ada menyadari aku butuh istriku. Apalagi kalau kita pikunan gitu ya. Istri kita kadang lihat kita kasihan suamiku disiapin semuanya. Itu harusnya begitu cinta kita kepada Tuhan, kepercayaan kita, hubungan kita sama Tuhan. Langkah awalnya perlu, butuh awalnya, sekarang jadi tambah cinta. Aku mengasihimu Tuhan, tanpamu aku gak bisa apa-apa, gak bisa lepas kita dari Tuhan. Nah, ketika kita berangkat dari sini ya, iman kita, kasih kita, nempelnya Tuhan lengket blend in seperti ini. Gak bisa lepas dari Tuhan, lengket sama Tuhan. Hati kita melekat sama hatinya Tuhan. Maka keuntungannya saya tunjukkan sama saudara. Ada 5 berkat, sebetulnya 7. Tapi saya ajarkan 5. Ada 5 berkat pagi ini bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita langsung lihat yang pertama saudara ya. Di ayat yang ke-14 saya langsung baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan bagian yang pertama. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Semua orang yang hatinya melekat kepada Tuhan ada dampaknya. Makanya ada kata maka apa dampaknya, akibatnya? Aku, huruf besar itulah Tuhan, akan meluputkannya. Ini berkat yang pertama. Ini keuntungan yang pertama. Ini asiknya, kerennya yang pertama. Bagi orang-orang Kristen anak Tuhan yang hatinya melekat sama hatinya Tuhan. Alkitab katakan Tuhan akan meluputkan kita. Bilang sama-sama saya, meluputkan. Bilang sama-sama sekali lagi, meluputkan. Kalau saya tanya sama saudara, saudara tahu gak artinya meluputkan itu apa? Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, meluputkan, luput itu yang ijo-ijo itu loh Pak. Itu bukan luput, itu lumut saudara ya. Lumut yang ijo-ijo. Luput, apa sih artinya luput? Apa artinya orang yang melekat hatinya dengan hatinya Tuhan? Tuhan akan selalu meluputkan dia. Luput atau meluputkan itu sebetulnya mau kena hantam sesuatu, nggak jadi. Nyaris kena, tapi nggak kena. Itu luput. Seperti contoh, misalnya Daniel dilempar di dalam gua singa. Kenapa saya pakai kata dilempar? Karena kalau kita baca dalam Daniel pasal 6, itu guanya di bawah, pintu guanya di atas, dilempar ke bawah. Ada baca ya nanti Daniel pasal 6, makanya dilempar, gambarnya kayak begitu. Tapi menarik, saya percaya Daniel berdoanya kayak kita. Ketika mau dilempar dalam gua singa, pasti dong dia berdoa, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku tetap berdoa. Aku yakin aku tidak akan masuk gua singa. Tuhan pasti akan tolong aku tidak masuk gua singa. Pasti begitu. Gak mungkin Daniel berdoa gini, aku percaya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cabut giginya singa satu persatu. Gak mungkin begitu. Pasti dia berdoa, jangan sampai aku masuk. Tapi ternyata masuk juga dalam bahaya. Kecebur dia di gua singa, dan itu singa yang lapar. Tolong baca Daniel pasal 6. Nanti begitu Daniel, singa gak bisa telan dia, singa gak bisa makan dia. Raja mengatakan, apa kabar Daniel, gimana kabarmu? Apakah Allahmu yang hidup menyelamatkan kau? Engkau yang hidup demi kemuliaan Tuhan Raja. Daniel katakan apa? Tuhan Allahku yang aku sembah dengan tekun menyelamatkan aku. Tuhan mengirimkan malaikatnya membuat singa-singa tidak bisa menelan aku, mengatupkan mulut-mulut singa ini, kata Daniel. Selamat dia. Itu namanya luput. Sudah masuk dalam bahaya. Ini singa lapar loh saudara ya. Nanti begitu Daniel lolos, itu ganti para menteri, pejabat tinggi kerajaan yang fitnah dia, yang coba bikin mati dia, itu ganti dimasukkan. Istri anak mereka masuk gua singa. Masih di pintunya gua, belum jatuh ke dasar, langsung singa loncat terkam mereka. Dan Alkitab punya bahasa begini, sampai diremukkan tulang-tulang mereka.
Artinya ini singa yang lapar. Daniel betul-betul dia dimasukkan dalam bahaya. Tetapi singa gak bisa telan dia. Mau mati tapi luput, dalam bahaya tapi lolos. Sudah ada bahayanya, potensinya sudah ada di depan. Inilah yang dikatakan oleh bahasa Alkitab. Mazmur, ini masih Mazmur yang sama ya. Mazmur 91, kalau Anda naik di ayat yang ke-7. Coba sama-sama kita baca, naik ayat di atasnya ya. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? 2, 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini kan bahasa Alkitab, ini luput. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, ya 1000 sama 10.000 berarti 11.000 orang rebah. Nanti kalau kita lihat baca ayat di 8 bawahnya lagi, engkau cuman menontonnya saja, engkau cuman melihat, itu tidak menimpa kamu. Padahal di kanan kiri kita lihat 11.000 yang roboh. Tetapi itu tidak menimpa kita. Itu namanya terluput. Harusnya kena, tapi nggak kena. Itu namanya luput. Saya pernah diceritain oleh almarhum Om Yoyo Awandatu. Beliau pernah pelayanan ke Singapura katanya. Sama pendeta di Singapura itu diajak makan di satu rumah makan restoran ruko tingkat 2. Lagi makan di ruko tingkat 2, itu di belakangnya tembok begitu, nyandar kursi, belakangnya tembok, kursi yang bulat begitu. Tiba-tiba terdengar di bawah tembakan dor gitu. Nggak lama kemudian Om Yoyo katakan di belakang temboknya ada bunyi pertak. Masuk di tembok, dilihat pelurunya di situ. Di sebelah kirinya Om Yoyo itu pelurunya masuk. Itu yang saya ingat cerita ini. Ini yang namanya luput. Nyaris kena peluru, nyaris kena tembak, tapi nggak kena. Saya percaya itu bukan kebetulan. Anda kalau punya mata rohani yang tajam, Anda adalah kalau orang yang beriman kepada Tuhan, setiap peristiwa yang kita alami, itu tidak ada yang kebetulan. Itu namanya pertolongan Tuhan, Tuhan yang meluputkan kita. Harusnya kena pedor, tapi nggak kena. Ini bagian yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada orang yang hatinya blend in, melebur jadi satu, melekat cintanya kayak suami istri dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, bukan hanya pada waktu perlu datang sama Tuhan. Tuhan, aku perlu ini. Memang kita butuh, tapi nggak boleh cinta kita hanya berhenti hanya perlu dan butuh. Sampai memang kita cinta Tuhan, aku memang mengasihimu. Seperti kita cinta suami kita cinta sama istri kita. Saling kita membutuhkan, kita nggak bisa lepas dari istri kita. Kita butuh istri, kita butuh suami kita. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Orang kalau seperti ini bisa lihat, Tuhan yang meluputkan. Saya pernah diceritain satu jemaat yang ada di Bali. 19 tahun yang lalu di daerah Kuta Legian itu ya. Ada bom Bali meledakkan. Itu ternyata ada seorang anak Tuhan bersaksi kepada saya. Sebetulnya dia hari itu meledaknya kan di Pedis Club ya, sama di Sari Club atau apa itu ya. Meledak itu 250 lebih orang mati kalau nggak salah. Korban yang luka parah pun 200 sekian, besar itu jumlahnya. Ada seorang anak Tuhan, seorang Kristen cerita, sebetulnya dia sudah dengan suaminya udah mau lanjut, tapi ternyata ada yang ketinggalan di toko yang agak jauh sebelumnya. Dan dia berkata sambil menangis, Tuhan yang meluputkan. Saudara dengar ya, tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini, dunia sedang bergoncang, huru hara begitu banyak yang sedang bergoncang. Tapi percaya begini, ini indahnya, luar biasanya, kerennya kalau hidup kita melekat sama Tuhan. Kita nggak tahu bahaya di depan. Kita nggak tahu kesulitan, kesukaran di depan kita. Saya suka pakai bahasa, kita keluar rumah satu langkah di depan kita, itu sudah maut. Saya udah sering kesaksian sama saudara. Ada seorang Kristen yang saya pernah kenal ketika saya pelayan di Surabaya. Anaknya cuma nyebrang dari Australia pulang, cuma nyebrang. Nyebrang bagaimana sih? Nyebrang udah tola-tole. Tapi ternyata tiba-tiba berat, selesai semuanya. Makanya percaya begini. Betapa pentingnya di masa yang sedang gonjang-ganjing seperti ini, hati kita melekat sama hatinya Tuhan. Itu yang pertama. Mari saya tunjukkan yang kedua sekarang. Masih di ayat yang ke-14 saudara ya.
Sama-sama kita baca boleh ya, ayat 14, 1, 2, dan 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, terus aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Janji yang kedua, keuntungan yang kedua kita dapatkan dari Tuhan. Anda gak minta sekalipun, Anda gak ngarep, ini bagian saudara. Memang sudah disediakan, dikasih sama kita. Bagi orang yang cinta Tuhan, melekat, blend in sama Tuhan. Yang kedua janji Tuhan apa? Tuhan membentengi kita. Benteng. Apa sih benteng? Benteng itu kelihatan saudara ya. Satu contoh saja begini. Kalau Anda lihat di gambar screen saudara, itu gambar tembok Yerusalem. Yerusalem itu kota benteng. Ada bentengnya. Benteng maksudnya secara alamiah. Kenapa alamiah? Sebab Yerusalem itu kota ini terletak di atas lereng gunung yang tinggi. Dari bawah kelihatan Yerusalem. Ada tembok yang keliling. Dan luar biasanya alamiah tuh bentengnya luar biasa. Di atas Yerusalem itu. Makanya kalau kita tour Holy Land ke Israel, ke Yerusalem itu naik bus atau apa naik. Kalau ada pernah jalan kaki kan, naik kan itu jalannya Yerusalem. Jadi keuntungan Yerusalem itu bentengnya alamiah, apalagi temboknya keliling. Jadi yang namanya benteng itu musuh itu bisa melihat saudara ya. Musuh bisa tahu itu bentengnya yang di luar. Musuh bisa tahu di dalamnya ada orang-orang yang berlindung dalam benteng. Kelihatan itu benteng, nampak sama musuh. Tapi musuh gak bisa masuk, musuh gak bisa serang, musuh gak sembarangan hancurkan benteng atau membinasakan orang yang berlindung dalam benteng. Gak semudah itu. Satu contoh misalnya pada zaman Raja Sedekia, itu Raja Babel Nebukadnezar itu pernah hancurkan serang Israel di pemerintahan Raja Sedekia. Itu ternyata Raja Babel terkenal kuat di masa itu, negara adidaya. Itu pun gak bisa hancurkan Yerusalem. Gak bisa serang dengan kekuatan yang penuh. Gak bisa masuk. Kenapa? Yerusalem kota benteng. Bagaimana caranya? Itu diembargo, dikepung kota benteng Yerusalem 3 tahun. Karena dikepung 3 tahun ya makanya gak ada pasokan makanan, kelaparan juga. Bagaimana caranya? Israel dikalahkan pada zaman Raja Sedekia oleh kerajaan Babel. Caranya adalah penduduk Yerusalem itu orang Israel karena kelaparan, dia bongkar tembok Yerusalem, dibolongin, mau keluar cari makanan, ketahuan dikepung, ketahuan sama tentara Babel, ditangkap, dibunuh orang itu, dan tentara Babel masuk dari lubang itu. Begitu bentengnya bolong, masuk. Makanya lihat Amsal 25 ayat 28. Coba sama-sama kita membaca ayat ini. Amsal 25 di ayat 28 itu ada di situ. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota, kalau bentengnya roboh, kota gak punya tembok keliling sebagai bentengnya. Apa yang terjadi? Musuh kapanpun bisa masuk. Ini kota yang lemah, kasihan penduduknya. Musuh mau siang, mau malam, mau pagi, sewaktu-waktu bisa masuk, hancurkan, kalahkan kota itu. Kenapa? Gak ada benteng. Benteng itu secara fisik kelihatan, tapi musuh gak bisa serang. Nampak itu benteng, nampak. Nah, saya ingin Anda mengerti, Tuhan itu membentengi kita. Tuhan itu gak kelihatan. Kalau benteng tembok fisik itu nampak kelihatan, itu pun musuh gak bisa masuk sembarangan. Itu pun musuh gak bisa hancurkan seenaknya sewaktu-waktu. Perhitungan dong ada bentengnya. Apalagi kalau kota benteng kita adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Benteng itu gak nampak, dan benteng dari Tuhan itu kuat loh saudara ya. Saya kasih contoh. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Daud itu bersaksi kepada kita. Coba saya baca ayat ini ya. Ini adalah dari Daud. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Perhatikan, dan jari-jariku untuk berperang. Apalagi yang menjadi tempat perlindunganku. Dan dikatakan apa? Kubu pertahananku dan kota bentengku. Di ayat yang lain dalam Mazmur 18 itu dikatakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Maksud saya begini, ada banyak kalimat-kalimat kata-kata pujiannya Daud kepada Tuhan. Dia itu menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dan Daud percaya, makanya dia nggak takut hadapi Goliat, hadapi siapapun. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan kota bentengnya dan dia percaya Tuhan itu memang membentenginya. Walaupun bentengnya Tuhan nggak kelihatan, tapi percayalah, yakinlah bahwa orang yang hatinya melekat sama hatinya Tuhan, cintanya melekat, blend in sama Tuhan. Ingat, percaya ini, Tuhan itu ternyata membentengi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kalau benteng fisik saja musuh gak bisa hancurkan kok, apalagi kalau bentengnya kita adalah Tuhan. Makanya gak heran, Daud itu berkali-kali mau dibunuh sama Saul. Bahkan di satu gua, saudara ya, Saul dan para prajurit tentaranya sudah kepung, tetap gak bisa tangkap Daud. Bahkan satu kali Saul masuk dalam gua di mana Daud ada, tertidur Saul. Ada Daud di situ, sampai Yoab panglimanya Daud berkata, Tuan Raja Daud, biar aku yang bunuh. Belum jadi raja, biar aku yang bunuh. Ini Saul, hutang darahnya aku yang tanggung. Daud katakan apa sebagai pemimpin di situ? Daud katakan ini, jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Karena bagi Daud, Saul orang yang diurapi. Dia gak mau usik, dia gak mau bunuh. Jangan dikatakan. Saul pun gak bisa bunuh, bahkan kesempatan itu Daud bisa bunuh. Lihat, ribuan mungkin ratusan tentara, tetap gak bisa kalahkan Daud. Gak bisa tangkap Daud. Ya, kenapa? Ada benteng yang gak kelihatan. Saya percaya di masa-masa pandemi, di masa-masa kesukaran yang kita nggak tahu, kita nggak bisa menebak, memprediksi seperti keadaannya, seperti apa keadaan di akhir 2022. Tahun depan 2023 kita nggak bisa membaca. Kita boleh nggak tahu, nggak bisa memprediksi, tapi percaya dua hal yang barusan kita belajar. Bahkan yang kedua kita belajar, Tuhan membentengi kita. Bahkan ada situasi yang mendadak datang menyerbu kita bahaya. Dia sanggup meluputkan kita. Dunia banyak bahaya, tapi ada benteng Tuhan. Bahkan Tuhan bisa meluputkan kita. Tuhan itu spesialisasinya adalah meluputkan kita. Saya percaya ada banyak di antara kita ngalami ini. Tuhan luputkan kita. Saya bawa saudara pada yang ketiga. Mari kita lihat di ayat yang ke-15 sekarang saudara ya. Ayat 15 dikatakan apa? 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, apa saudara? Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan seterusnya. Perhatikan, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, Alkitab katakan bila ia berseru kepadaku, minta tolong kepada Tuhan, aku akan menjawab. Ini bicara apa? Tuhan itu menjawab doa seruan kita. Makanya ada banyak orang kadang-kala bilang begini, saya udah doa-doa sama Tuhan kok gak dijawab. Kemarin dalam ibadah wanita saya katakan, jangan-jangan kita yang menjauh dari Tuhan. Ingat saudara ya, Tuhan itu ikuti irama kita. Kalau ada cuek sama Tuhan, Tuhan lebih cuek sama saudara. Anda gak peduli sama Tuhan, Tuhan lebih gak peduli sama saudara. Anda makin menjauh dari Tuhan, wah Tuhan makin menjauh dari hidupmu. Dia gak mau tahu, lihat saudara pun dia gak mau. Tapi ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan lebih dekat sama saudara. Sampai kau dipeluk oleh Tuhan seperti anak terhilang, dipulihkan semua. Anda tahu mu, rahasia doamu dijawab oleh Tuhan, gak ada cara lain. Kita mesti mendekat, nempel sama Tuhan. Saya mungkin tidak bicara banyak pada poin ini, karena saya sering menjelaskan tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi paling tidak Anda dapatkan satu kunci clue di sini. Ya, bagaimana caranya doa kita dijawab sama Tuhan? Kuncinya caranya adalah ini. Kita mesti melekat sama Tuhan. Jangan hanya pada waktu butuh kita baru minta tolong. Bahkan ketika semua keadaan it's okay, kita melekat sama Tuhan. Nanti gilirannya kita, Tuhan tolong aku. Tuhan pasti langsung menolong kita. Jadi kita ketemu yang ketiga, sebuah rahasia Tuhan menjawab doa kita, melengket sama Tuhan. Saya bawa saudara pada yang keempat untuk estafet menyelesaikan 5 poin ini. Saya baca saja ayat 15, dikatakan begini saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Lalu berikutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang keempat apa pelajaran buat kita? Saya pendek terangkan di sini. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan.
Di sini kita belajar ternyata orang yang disertai Tuhan bukan berarti kebal dari kesesakan. Tetap ada kesesakan. Namanya di dunia tempatnya candrakawat di muka. Tempatnya masalah. Dunia di mana kita hidup tempatnya problem. Bukan berarti nggak ada problem. Ada, jangan salah. Tuhan menyertai kita bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah. Tetapi penyertaan Tuhan jaminan memberikan kemenangan. Kalau ada punya masalah disertai sama Tuhan. Gambaran saya begini. Satu kali perahunya murid-murid dihantam sama gelombang yang keras. Diterpa angin yang kencang, wus begitu saudara. Di mana Yesus? Ada di perahu itu. Yang penting bukan gelombangnya. Yang penting bukan badai angin keras yang menerpa. Yang penting pastikan begini. Yesus beserta dengan kita atau tidak. Ada Tuhan atau tidak berjalan bersama kita. Itu yang menentukan. Bukan badainya, bukan masalahnya. Badai sebesar apapun Tuhan bisa bikin tenang. Yang penting kuncinya, dia beserta dengan kita atau tidak. Kepada orang Kristen anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Oh, Tuhan beserta dengan kita. Ini kuncinya. Makanya ketika badai datang, air mulai masuk. Yesus berdiri berkata, diam, tenanglah. Langsung tenang itu badai. Selama ada Tuhan, selalu ada pertolongan. Dia spesialisasinya lakukan mujizat kok. Gak usah khawatir. Masalah kita bukan pada badai. Masalah kita bukan pada persoalan. Tetapi kepada penyertaan Tuhan, dia ada nggak dalam hidup kita. Saya buat saudara pada poin yang kelima, yang terakhir. Saya mau terangkan di sini buat setiap kita. Yang kelima, kita dapatkan apa dari ayat ini? Yang kelima, mari kita sama-sama membacanya di ayat yang ke-16 saudara ya. 1, 2, dan 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang kelima, ini yang bikin sukacita keren, bikin bahagia saya ketika membaca. Kita itu bukan saja dikasih panjang umur, ku kenyangkan engkau dengan panjang umur. Tuhan kenyangkan kita dengan panjang umur. Bukan cuma itu, akan kuperlihatkan dengan panjang umur kita, diperlihatkan, dipertontonkan sama Tuhan. Tuhan perlihatkan apa? Keselamatan daripadaku. Meskipun ada krisis ekonomi, meskipun ada inflasi, harga-harga mungkin naik lebih tinggi, BBM katanya juga mau naik. Alkitab katakan apa? Aku perlihatkan kepadamu, aku pertontonkan kepadamu keselamatan yang datang daripadaku. Pekerjaan saudara tetap selamat. Engkau lihat anak-anakmu tetap selamat. Kita sering berdoa ketika anak kita sekolah, Tuhan jauhkan dari pergaulan dengan narkoba. Jaga anakku, anak kita diselamatkan. Suamimu kerja keluar kota, diselamatkan. Panjang umur dikenyangkan, bahkan kita diperlihatkan Tuhan dengan keselamatan daripada Tuhan. Mungkin ada goncangan, tapi endingnya Tuhan tetap selamatkan kita. Rumah tangga yang goncang tetap Tuhan katakan, aku selamatkan. Saudara, ini yang kelima, ini luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita, dikatakan mengenyangkan kita dengan panjang umur. Saudara, kalau kita bicara panjang umur, saudara ya, di dalam Mazmur pasal 90 itu ayat yang ke-10 saudara ya. Musa itu berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau kami kuat, kata Musa, 80 tahun. Coba boleh multimedia bantu kah? Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ini saya baca ya. Masa hidup kami, perhatikan dia, 70 tahun. Kita bicara panjang umur nih ya. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini Nabi Musa yang berkata dalam doanya. Hidup kami 70 tahun Tuhan, kalau kami kuat 80 tahun. Saya tanya sama saudara, Musa itu mati umur berapa? 120 tahun. Alkitab catat, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Sampai ajal mati masih fresh, masih penuh tenaganya Musa. Walaupun Musa dalam doanya berkata, masa hidup kami manusia 70 tahun Tuhan. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya penderitaan, kesukaran. Tapi orangnya sendiri yang berkata apa? 120 tahun lah umurnya. Anda tahu berapa umur Musa ketika dipakai sama Tuhan memimpin Israel keluar dari tanah Mesir? 80 tahun. Pak Sue kalau Anda tahu. 80 tahun umurnya. Sudah tua. Anda berpikir seringkali begini, sudah tua Pak, sudah selesai rencana Tuhan. Sudah tua Pak, mungkin tidak ada lagi Tuhan kerjakan hal besar dalam hidup saya, tunggu dulu.
Anda tahu umur berapa Nabi Nuh itu membangun bahtera menyelamatkan keluarganya? Baca Alkitab 600 tahun. Walaupun memang masa lampau, tapi tua loh. Kaleb menaklukkan Hebron, tempat penghuni para raksasa, tempat di tanah Kanaan yang paling subur, tempat yang paling bagus. Abraham pun pilih tempat itu. Bahkan konon katanya, bukan konon, memang tertulis dalam sejarah, terus dirunut saudara ya, diperkirakan oleh para ahli, para teolog yang namanya Taman Firdaus, Taman Eden itu daerahnya daerah Hebron. Makanya gak heran semua wilayah tanah Kanaan paling subur, paling bagus tempatnya, buahnya besar-besar itu di Hebron. Makanya Kaleb yang diminta permata itu tanah Hebron. Dia tajam. Karena diperkirakan kuburannya Abraham di situ semua, dan diperkirakan Taman Eden ada di situ. Dan tahukah saudara, umur berapa coba Kaleb mendapatkan Hebron? 85 tahun. Pasal Uswe 85 tahun, lebih tua juga. Jadi Anda jangan pernah berpikir sudah tua Pak, sudah selesai. Saya sudah terangkan tokoh-tokoh tua ini masa lalu. Bukan berarti kalau kita sudah tua maka selesai rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai orang muda. Tapi sampai detik ini saya percaya orang-orang yang lanjut umur pun Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Dengan berkatnya, dengan doanya, dengan pengalamannya, dengan pola pikirnya. Tuhan akan terus bergerak dengan agenda ilahinya. Memakai saudara bukan berarti sudah selesai rencana Allah. Alkitab berkata orang yang melekat hatinya sama Tuhan, ada janji loh buat setiap Anda dan saya. Kita dikenyangkan dengan panjang umur dan luar biasa begini. Aku pertontonkan kepadamu keselamatan yang daripadaku. Ayat terakhir kita baca Mazmur 92. Ini bagian dari ayat yang kemarin sempat saya bacakan. Saya baca ayat 13 dengan cepat ya. Mazmur 92, 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Apalagi akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini pesan saya ya. Kalau saudara ingin anak-anakmu bertumbuh dengan baik sampai tua nanti, tanam dia di pelataran bait Allah, tanam di rumah Allah. Ajak sekolah minggu. Anda punya anak muda remaja, tanam dia di rumah Allah, ikut kebaktian pemuda remaja. Suruh datang, tanam. Supaya apa? Bertunas di pelataran Allah. Apa yang terjadi? Ayat 15 sama-sama kita baca dong saudara. Dengan keras baca semua yang di rumah. Perkatakan, gemakan firman Allah yang terakhir, kalimat yang terakhir buat kita. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Perhatikan. Sampai masa tua dikatakan apa dalam ayat ini? Mereka masih berbuah, mengeluarkan buah loh. Tetap ada mujizat berkat dari Tuhan. Bahkan menjadi gemuk dan segar. Tetap dikasih kesehatan, segar sama Tuhan. Ini kan janji sama Musa tadi kan. 120 tahun, belum hilang kekuatannya. Tidak mustahil, ini Tuhan kasih bagi orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saya percaya diberi sama saudara. Yakinkah saudara ini dari Tuhan? Untuk apa Tuhan kasih panjang umur? Untuk apa pertanyaannya Tuhan kenyangkan kita dengan panjang umur? Alkitab katakan ayat 16. Untuk memberitakan, untuk menceritakan. Menceritakan apa coba? Bahwa Tuhan itu benar. Percayakah saudara? Janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan itu benar buat kita. Meskipun kau sedang dalam gangguan kesehatan, pegang ini firman Allah. Engkau dikenyangkan dengan panjang umur. Dan untuk tujuannya apa? Menceritakan keselamatan Tuhan. Menceritakan Tuhan kasih panjang umur. Melihat keselamatan pertolongan berkat dari Tuhan. Menyaksikan bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan daripadanya. Tidak ada curang. Kalau dia janji, dia pasti menggenapinya. Saya berdoa bagi ini. Buat Anda semua. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Anda akan mendapatkan 5 berkat daripada Tuhan. Ini tantangan buat kita. Di masa-masa sukar. Di masa-masa situasi padang gurun ini. Melekatlah dengan Tuhan. Seperti mempelai cinta kita. Bukan hanya pada waktu perlu. Meskipun udah dikasih mujizat. Minta tolong doa kita dikabulkan. Tetap melekat sama Tuhan. Ada 5 berkat kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.